Ladies and gentlemen, the moment you're waiting for. Eca sudah kembali di podcast Casual Culture lagi. Woo! Yeay! Akhirnya aku kembali guys, co-host yang satu Iya, ini sudah setelah lama. sudah lama dan saya sibuk. Jadi here I am. Yeay! Hai folks, selamat kembali datang di Casual Couch Talk bersama host gua Rama dan Dan Eca. Wuh. Yeay! Sudah lama kita nggak berdua buat podcast. Udah berapa lama ya, Cak? Udah sekitar 2 podcast yang lalu. Dua. 2 podcast. Satu. Oh, di channel kita sih satu. Channel kita sih satu. Satu Cuman doang. di channel-channel yang lain Ada 2. Yang penting udah lama lah pokoknya. Hampir sebulan udah lah lama, kok, guys. kurang lebih. Biasanya kan kita Sebulan cuma lebih, seminggu doang. Tapi sebelum Jadi gue mau sharing buat yang kepo, meskipun yang kepo dan yang gak kepo. Tapi gue sekarang udah dapet kantor magang. ya itu gue pengen nanyain. Awalnya sasa. Itu gue baru pengen nanyain ya. Maaf ya. Kalau kalian nggak tahu ya. Kalau kalian nggak tahu, Eca sudah magang. Ya. Buat yang nggak tahu, pokoknya gue sekarang tuh udah dapet kantor magang. Jadi gue tidak ditendang ke track research, apalagi alternatif track. Tapi alternatif track apaan? Baru denger gue. Kayak yang kalau internship, kalau nggak dapet internship itu, jadinya kayak mereka bakal ngasih alternatif track. Oh, maksudnya buangan gitu jadinya. Kerja di binus. Enggak, kerja di binus. Jadi iya sih, lebih ke arah track buangan. Aduh. Wow ya guys, bukannya ngatain kalian track buangan, tapi lebih ke arah kayak yang nggak mau, yang daftar internship tapi belum dapat penempatan sampai sekarang, itu diganti jadi alternatif track, karena ya di zaman di COVID kayak gini belum tentu dapat kayak banyak perusahaan yang mau menerima juga gitu kan. Gue kebetulan aja yang laki di September akhir tuh dapat magang, and it's also paid, but the con is that I have to work like 7 days a week. Yep. From Senin sampai Minggu. Dari Senin sampai Minggu tuh gue kerja terus guys, dari yang untungnya dari siang sih, kayak dari jam 10 gitu, standby-nya jam 10, tapi like I have to work until night. Terus belum lagi ditambah my volunteering work di Jalin Mimpi Foundation. Follow ya @jalin. Nanti ada di bawah, deskripsi di bawah. Ada di sini. So ya gitu deh, jadi kayak nggak ada waktu untuk bikin podcast, tapi kayak beberapa like the last couple of weeks, gue sudah berhasil mengalokasikan waktu. Jadi kayak I have a better time management in the new routine, and then here we are, yay! Jadi gimana selama magang? Kan lu bilangnya dari jam 10 sampai jam 12 malam ya. Gimana rasanya magang jadi budak korporat? Jadi budak korporat. Ini kan pengalaman pertama lu ya. Gue kan sih udah ngalamin. This is not my first time being a corporate slave. Ini tempat magang ketiga gue cuy. Jadi kayak I have another two, not two, like my last internship place is not very corporate ganti lampu slave. Kayak gue gak menjadi budak korporat di tempat magang terakhir gue, tapi kayak pas tempat magang pertama gue nggak exactly budak korporat juga sih, tapi kayak ya gue kadang suka lembur gitu, kayak pulangnya jam 7, meskipun cuma magang, dan itu dibarengin kuliah juga sih, tapi kayak itu enak soalnya gue
gue ada hari-hari ada kayak 1 minggu tapi hari Rabu gue nggak usah masuk karena kelas gue itu kayak dari jam 10 sampai jam 3 jadi kan tanggung ya kayak ngapain gue ke kantor kalau jam 10 udah balik ke kampus jadi kayak hari Rabu gue nggak usah masuk terus kayak gue bisa tanya hari-hari apa gitu gue bisa datangnya jam 1 karena kelas dulu kan baru datang ke kantor ataupun kayak pulang duluan dari kantor karena gue harus kelas jadi kayak itu sebenarnya enak sih cuman kayak at some days untuk make up those days yang gue absen atau kayak gue pulang pergi duluan tuh gue kadang-kadang suka lembur sih biar kerjaannya kelar anjir ya bagaimana dah ceritanya ya udah begitu guys tapi di sekarang ini apa ya untungnya sih kan work from home and then I got paid also like it's a nice amount of mending lah, masih mayan lah, masih mayan. Lu tetap aja lu magang dapat apa tuh uang, ya tetap masih mending lah. Kan banyak tempat magang tuh mereka cuma nyediain nggak dapat nggak dapat gaji lah pokoknya. Gaji palingan reimburse transport atau bahkan cuma disediain lunch. Iya. Atau bahkan nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Itu yang paling parah anjir. Gue nggak digaji sama sekali. Ya udah gue kerja seadanya aja. Ya padahal kayak meskipun lu magang dimanapun itu nggak boleh nggak dibayar. Iya pasti nggak boleh lah itu. Itu ada undang-undangnya. Iya benar ada undang-undangnya. Kok ya walaupun lu bayarannya tetap bayarannya berupa nilai walaupun kita masih tetap aja ada undang-undangnya. Yes, tetap magang itu seharusnya adalah lu tidak boleh nggak digaji sama sekali. At the very least, lu harus ada uang ganti makan ataupun transport. Itu harus ada, itu wajib ada. Wajib ada. Tapi kayak kalau ini yang menonton terus merasa kayak maaf, terus merasa kayak lo tuh magang nggak dibayar, kayak nggak dikasih transport, nggak dikasih uang reimburse makan, nggak dikasih uang kalau yang work from home nih ya nggak dikasih reimburse pulsa ataupun internet. Kayak yeah bro, I don't know what to say kayak because those rights exist. Udah kok gitu jadi ngomongin undang-undang sih nggak boleh. Nanti ada sesuatu demo. Ada sesuatu nanti memunculkan trigger. Udahlah yuk. Jadi back kembali ke laptop. Anjir tukul banget. Tapi gue masih kasihan sih maksudnya kalau yang kerja WFH gitu. Jadi nggak ada batas waktu. Sedia gue di situ kayak soal kamar gue sering buat dipakai tempat kerja suami kakak gue ya. Itu dari pernah ya kemarin tuh dia jam 5 pagi gue tuh baru bangun dari tidur gue matiin alarm terus ada suara cetak gue langsung panik lah siapa nih gue lihat kan nih kalang meja ya gue lihat bawah dikit ya kakak itu suami kakak gue kira siapa anjing kagetin jam 5 pagi anjir. Jam 5 orang banget jam 5 udah kerja tuh kayak nah makanya nggak tahu mungkin kejar deadline atau apa yang penting itu kayak nggak ada batas terus gue sampai dia dari jam 5 pagi itu sampai jam 2 pagi bener full day itu sih nggak enaknya work from home ya karena kayak jadinya nggak batas work hours and just hours itu tuh blurry banget kayak iya sih gue ngerasa padahal kayak misalnya nih gue kan magang harusnya standby jam 10 gitu kan mulai dari jam 10 tapi jam 8 tuh gue udah kayak balesin grup udah kayak prepare for the day jadi kayak ya doang nggak apa lah kayak ya doang nggak apa lah terus nggak dapet uang lembur kan namanya kerja it's your responsibility man but like at least I'm paid for the work that I do. It's a nice money. Gue dapat reimbursement lagi tambahan. So ya.
Iya, tapi nggak dapat uang lembur kan. Masa itu kan nggak dapat uang lembur ya kan. enggak, enggak sih. Kayak I doubt my coworkers yang actually employee-nya juga dapat uang lembur ya. Meskipun kalau kayak soalnya kayak gini sih, gue sih nggak mempermasalahkan gue kerja lembur dapat uang lembur gitu, kayak enggak sih, kayak maksudnya dengan work kayak begini aja I get paid an okay money, jadi kayak meskipun gue lembur kayak gue nggak terlalu mempermasalahkan gue dapat bonusnya apa enggak, karena gue lembur nggak lembur juga kayak gue merasa reward yang gue dapatkan itu udah lumayan dengan keadaan seperti ini. You know, I think it doesn't matter, I'm gonna have what I have. Ya dari kerja di rumah sih, ya wajar lah ya, makan gratis, kalau capek tinggal tiduran, terus kalau bosen tinggal buka YouTube bentar, atau enggak kebablasan gimana. Exactly. Kayak kita bisa rest. Kalau pinter ya, misalnya kalau pinter lu ngatur ngerjaannya gimana, you can take a break for like 2 hours. It's okay gitu loh. Tapi yang penting ya kerjaan lo beres, kayak pro-nya work from home mungkin kayak gitu kali ya, kayak terus waktunya juga lebih fleksibel kayak gitu, kayak lu capek, aduh gue mau tidur siang sebentar aja, itu bisa, yang penting kerjaan lu kelar gitu kan. Iya benar. Udah gitu. Terus jangan sampai topik kita berganti ya hari ini. Oh enggak, itu slow preface doang, buat manasin doang. Yang saya kan kita udah udah lama nggak ketemu lu, Ca. Nggak dengerin lu, maksudnya. Nggak dengerin suara lu. Iya. Ya sih, udah lama banget anjir masalahnya. Oke. That's true. Terus kan ngomong. Jadi kan gue ngomongin makanan ya, lu sering makan apa sih di rumah? Nasi. Udara, silakan. Apalagi? Air putih. Oke. Gue makanan di rumah gue, tapi actually like my mom has a pattern kalau masak di rumah itu, kayak dia pasti masak suatu lauk utama, terus satu sayur, kemudian ada perintilan kecil kayak tahu goreng. Oh, side dish-nya ya? Side dish ya. Tapi kayak nyokap gue itu pasti yang kayak 2 hari ikan, 1 hari ayam, 2 hari ikan, kayak begitu gitu deh. Kayak dia tuh punya pattern, tapi gue belum meneliti patternnya gimana. Tapi kalau masak sayur, mak gue tuh punya patternnya pasti kayak toge, terong, kangkung. Terus diulang lagi. Toge, sawi, kangkung. Dia bakal repeat seperti itu. Selama gila ya. Maksudnya nggak bosan apa? Gue aja sampai bosan makanan rumah sendiri. Gue aja ya bosan banget aja. Masa tapi kan makan makanan di luar nggak bosan cuy, jadi kayak, tapi ya maksudnya kan kalau makanan luar tuh pengalaman rasanya beda kan. Tapi kalau makanan rumah pasti rasanya itu aja. Nih kayak gue nih, misalnya kan sebelum gue catering ya, sekarang di rumah gue beli catering mulu karena makanan rumah bosen. Ini makanan rumah gue tuh Senin sampai Selasa, kadang sampai Rabu tuh ikan goreng, ikan. Terus kadang Rabu, yang hari keempat Kamisnya tuh ayam. Nggak tahu ayam goreng atau nggak ayam geprek biasa atau nggak ayam bakar. Terus Jumatnya baru ikan lagi. Gue ngerasa kayak ikan mulu anjir. Emang kayak begitu, makanan itu emang seperti itu. Lu mau makan apa emangnya? Enggak, maksudnya lu makan apa lagi kalau bukan ikan sama ayam? Maksudnya nih gini nih, lu lagi makan ayam, lu gak bisa makan babi. Maksudnya ikannya gue masih ada babi diseling-selingin sama gue, sekali-sekali dia beli babi. Lu kan gak bisa, lu
Suara lu mati, sumpah. Ada berapa? Iya suara lu. Tapi iya, maksudnya ikannya sama terus gitu. Ngerti nggak, kayak ikan goreng, ikan tepung, ikan goreng lagi, ikan tepung, ikan goreng, atau nggak ikan dihancurin. Ya, maksudnya gak ada variasi lain. Biasanya kalau gue lihat di YouTube ya, ikan tuh pasti ada yang di apa ya namanya ya, Goreng tepung, goreng tepung atau saus. enggak pakai saus gitu, atau enggak di apanya ikan biasanya. Yang penting tuh kayak, Apaan lah. yang penting beda-beda lah, banyak variasi. Terus juga ayam, daging. Gue mikir bosen amat ya makanan gue, nggak bisa kayak gini. Terus kalau gue rasanya pengen masak tuh, pasti kendalanya selalu di dapur, soalnya gak ada buat bumbu-bumbunya, harus beli dulu. Dan gue nggak tahu bahasa Indonesianya bumbu-bumbu mereka tuh apa. Yang gue tahu oregano doang. Lo kan bisa beli online ya. Kadang kalau beli online tuh Takut suka, juga sih kayak. iya, maksudnya gue tahu nih Iya kan. ada brand yang gue tahu tuh di Tokopedia, dia jual spice banyak lah, tapi gimana ya, kayak nggak tahu juga sih rasanya kayak gimana. Tapi kadang Tapi harusnya ya lo kalau emang lo mau cari spice gitu, farmers market itu ada. ya, tapi kan masanya kayak gini ya. Masalah lagi PSBB ya dulu ya. Dulu banget tuh. Kalau cari maksudnya kan kalau Dulu belanja, PSBB. kayak you're doing a grocery run, unless lo emang kesana pengen kayak, aduh aku bosen di rumah, aku mau jalan-jalan. Ya justru kalau grocery itu udah termasuk, kalau grocery itu lagi jalan-jalan sih. But grocery run is something you need, karena ya gitu pilihan lo. Kalau nggak mau di online, mau kayak go to grocery store. Iya sih, ya maksudnya. Ya sih, tapi gue paham dengan menu repeat. Gue paham dengan menu repeat. Tapi kayak what else can you do? Kayak kalau gue sih nggak bisa protes karena ya gue kerja dan emak gue all the grocery dia semua kan. Iya, dia ngatur gue. Wah ya udah, yang penting gue bisa makan aja dah. Iya paham sih. Ya untungnya sih semenjak udah sering waktu berlalu, makin lama kan makin ya terbuka dikit lah di rumah ini. Dulu tuh parah banget anjing, gue kayak penjara di kamar, nggak tahu mau ngapain, parah banget. So guys, it's another 2 months until 2020 is over, and hopefully we'll get the vaccine by the end of the year atau kayak at the beginning of the year. So 2021 kita bisa balik ke normal. Yeah, how it used to be. Normal. Kayak kalau nggak kayak sedikit apapun normal yang kita bisa dapatkan lah, at least ya. Jadi maksudnya bisa keluar jalan-jalan. Kayak mungkin masih bisa harus pakai masker, tapi kayak sebenarnya kita masih bisa ngumpul and stuff like that. Udah bisa nonton bioskop. I miss the movie so much. Anjir, iya parah. Sumpah parah bet. Gue ya Allah, Black Widow diundur udah berapa lama? Semua Marvel diundur. Oh my god, kayak ya gue tuh padahal deh kayak ya ampun, kan The Winter Soldier, The Eternal, semuanya mau ada, tapi kayak yang Winter Soldier sama Falcon bukannya di Disney Plus gitu kan? Ya Disney Plus sih, tapi kan tetap aja filmingnya diundur, rilisnya juga diundur dong. Kayak how many episode sih yang mereka baru punya sekarang? Kita aja nggak tahu udah dikerjain apa belum. udah mulai syuting kan, udah rilis. Oh udah. They don't know about that. Kan gue nggak ngikutin ya, gue. Maaf ya, gue tuh suka emosi kalau orang kayak lu baru tahu apa. Masanya ya kan lagi kayak gini ya, mikirin film juga semenjak
bioskop udah tutup ya ngapain ngikutin film lagi. Tapi ada film Iya apa ya? sih. Terus belakang ini gue ngeliat film, kadang-kadang film horor. Itu pun setengah mata. Gue nggak, actually like, gue udah nggak tahu sih sebenarnya film apa sekarang yang lagi up banget karena kayak gue udah berhenti subscribe Netflix. So I don't Iya. know man. Netflix juga. I don't subscribe Netflix anymore. It's expensive. I don't have any money. So Iya sih, maksudnya Netflix ya. Nggak, Netflix ada sih beberapa film yang bagus. Apa ya, seri? Oh, anime. Gue baru ingat Japan Sinks yang baru tuh. Bagus katanya. Gue mau oh nonton ya apa? itu udah lama cuy. Itu bukan baru lagi, itu udah lama. Iya, maksudnya pas lagi corona kan dia keluarin Oh iya ngerilis. iya. Pengertian kita yang new and old itu udah itu beda. Iya. Ya udah kita jangan bahas film sekarang, masih masa kanan. Ya nggak apa-apa lah. Biar panjang ceritanya. Ya Allah, orang nungguin kayak dia kayak bahas makanan kenapa bahas film ya? Ya nggak But apa-apa. anyways, tapi emang sih bahas makanan kayak Apa lu sih yang lapar mau gak sih dibahas? kalau lu nonton kayak lu lapar gak sih kalau lu nonton Shokugeki no Soma tuh kayak Gue rasanya pengen makanin semua makanan, sumpah. gue lapar dah kalau nonton. Coba gue kalau baca Shokugeki no Soma tuh yang kayak Apalagi yang gue paling ingat tuh yang sumpah lapar banget. episode pertama pas yang si Soma masak apa tuh gelatin ayam, nasi telur sama gelatin ayam itu kayak Ya menggiurkan kan yang banget. ada yang leftovers doang gitu kan. Segitu kayak Aduh, kayak enak banget. kayak kita semua tahu rasanya leftover food kayak nasi sisa kemarin terus ya udah dikusuk-kusuk aja gitu makan pakai cabai itu udah enak banget sih, apalagi kayak gitu makanan kayak gitu itu pasti enaknya kayak menakjubkan anjir. ya emang sih kayak makan kayak somehow kita nggak bisa mencium, biasanya kalau makanan itu kan pasti ada gini kan, ada kayak visual apa sih kriteria makanan yang kayak enak. apa sih, lu tau gak sih kriteria makanan, kriteria yang bisa membuat orang pengen makan gitu loh, itu tuh kan ada kayak visual, cara masak, suara, bukan visual, audio, visual terus aroma, iya, sama mungkin iya sih kayak suara juga kali. Saya lu kalau makan all you can eat kan denger suara kan kayak enak banget sister kayak semua indera kita semua terpicu. Aduh ketemu gitu ya, enak banget sih ya. Tapi terus kalau nonton Shokugeki no Soma itu enaknya apa kayak gini, bukan enaknya sih, nggak enak banget nonton Shokugeki no Soma karena lu lapar terus lu lihat dia masak ramen, gue nggak anjing nggak bisa, gue lapar banget masak apa ya, nggak bisa nih masak ramen ya. Gue nggak bisa masak ramen, gue nggak punya waktu buat masak ramen. Tapi kalau makan Indomie tuh kayak ya Allah itu pasti enak banget nih, Indomie jadi nggak enak rasanya. Indomie langsung polarisasi, nggak ada rasa apapun. Apa itu Indomie? Gak ada rasa, bener banget. Jadi Terus gue tuh gak apa? Terus lu langsung pas makan Indomie mikir lagi, kok gue masak sosis, daging, terus gue campur ke Indomie, gimana rasanya ya? Lu langsung rekayasa Shokugeki no Soma, kebakar semuanya, melental semua. Tapi gue semenjak nonton Shokugeki no Soma ya, gue kayak jadi tahu gitu loh makanan apa tuh masaknya gimana caranya. Iya anjir, gue jadi sebelumnya ya kayak dari anime itu gue jadi penasaran, di YouTube ada nggak ya apa tuh YouTube cara masak yang benar-benar cara masak yang asli ya, nggak kayak Shokugeki no Soma. Kalau Shokugeki no Soma kan how itu nggak butuh sejam 2 jam anjir. Itu dia kayak so. Iya. You don't even explain what
ingredient is, kayak how long Berapa do I lama? sear Iya. this, Mereka how cuma long do I do that. ngejelasin kayak ngeglaze dengan madu dengan campuran cairan ini terus diaduk. Berapa lama? Oke, how tutorial please. Tapi ada kok, Ada forumnya, ada YouTube forumnya. channel. Ada forumnya kok. Ada YouTube channel juga yang bikin tutorial kayak how to make this Shokugeki no Soma gitu. Semua yang nonton tuh kayak Iya. Dan gue langsung nemu YouTube-nya. Namanya Binging with Baby. Binging with Baby. Iya. Itu sumpah. Itu. Anjir. Iya, masak juga enak banget. Kok dia food porn banget anjir, maksudnya cara ngejelasinnya, cara apa tuh praktikinnya tuh enak kelihatannya, kayak lu bisa ngikutin. Oh gitu tuh caranya, oh gitu tuh caranya. Dengan itu gue kayak pengen coba masak, tapi masalah dapur kita di Indonesia beda dengan dapur di luar. Ya kadang-kadang orang kayak pakai operationnya harus apa di bake, kita nggak ada cuy, kita cuma ada kompor sama panci udah itu. Kompor sama panci udah, jadi ya udahlah ya. Iyalah, kalau mau beli baru lagi apa tuh, mau beli alat makan nanti ditanya sama ortu kita, buat apa kayak gitu, kamu mau rusak apa? Ini tuh nggak bagus, kamu ngapain beli merek ini? Ribet lagi. Ya udahlah, nanti pas gue punya rumah gue buat dapur kayak gitu dah. True. Terus ini parah banget, gue tuh ya, yang gue heran nih gini, kalau kita kadang-kadang nih lihat video makan, kayak misalnya video mukbang yang di Instagram, itu video mukbang Instagram, kalau tutorial makan nih, gue kalau nyoba masak ramen Korea, ramyeon ya. Iya, ramyeon. Gue makan. Gue tuh selalu kecewa gitu loh dengan rasa. Tapi kadang gue udah ngikutin yang di tutorial itu, tapi kayak kok dia makanannya kayak enak banget gitu ya. Kok gue masak padahal caranya udah sama. Tapi rasanya tuh kayak tidak seenak yang gue expect. Gitu loh. Lu tuh ngerti gak sih yang kayak begitu? Kayak dia makan kayak oh enak banget, oh iya, terus kayak pas gue makan kayak be aja, apa gue yang salah masak ya, apa gimana ya? Paling jadi mungkin kayak, ya kalau teori gue mungkin ya kayak lu masaknya ngikutin banget atau enggak, maksudnya lu bumbunya sama persis nggak, per miligramnya gimana. Kayak enggak sih. Nah itu. Tapi kayak itu masalahnya. Enggak, makanan kayak begitu tuh it isn't really necessary untuk sampai ke gram-gram. Aduh, gue nggak tahu deh. Intinya itu, gue nggak tahu kenapa kadang-kadang orang itu bisa terlihat lebih enak daripada it was honestly supposed to be. Kayak soalnya gini, gue makan orang tuh kayak makan tteokbokki tuh kayak enak banget gitu kan. Padahal waktu gue ke Korea, gue makan tteokbokkinya nggak enak. Tteokbokki biasa kan yang kayak yang diselimutin sama saus-saus doang kan? Iya, tteokbokki yang biasa ya. Tteokbokki biasa kayak tteokbokki biasa tuh gimana sih, ya udah bener. Kan tteokbokki yang dia makan sama tteokbokki yang lu makan beda tempat. Apa sama? Maksud gue ya enggak sih, bukan. Enggak, gue nggak ngikutin orang. Maksudnya kalau misalnya kita makan tteokbokki di Indonesia atau makan ramyeon di restoran Korea yang ada di Indonesia, nggak enak. Itu tuh ya udah be aja, karena gue tahu karena ini bukan makanan lokal gitu loh. Jadi pasti orang ada adjust di sini, adjust di situ.
Mm-mm. Dan ya udah, makanan Korea kalau di Indonesia nggak enak tuh gue masih maklum gitu loh. Mm-mm. Tapi ini gue pergi ke Korea makan tteokbokki original di sana gitu tuh kayak nggak enak. Gak enaknya gimana dulu deh? Lu bilang gak enak kan beda ya. Orang-orang gak enak gimana? Maksudnya gue mikir Nggak tahu ya, mungkin apa gue yang nggak suka tteokbokki aja ya, Her. Soalnya kayak nanti makan kayak wah gila tteokbokki enak banget, makan ramen gila enak banget. Gue makan satu B aja, bener-bener B aja, kayak makan tteokbokki udah kayak ya udah makan aja. Dan menurut gue justru nggak enak karena ya kayak tteokbokkinya tuh nggak enak. Terus aja tteokbokki juga ada. Nggak enak, Ram. Oke, gini. Tteokbokki tuh kayak kalau Gini. kalau Mending gini, lu jelasinnya kayak food pempek, critic deh. Coba lu jelasin kayak food critic deh. Biar gampang gitu. kayak pempek, lu kalau kebanyakan tepungnya daripada ikannya, itu kan rasanya kayak tepung gitu ya. Nah, tteokbokkinya ini kalau gua makan ya udah kayak tepung. Tteokbokki emang tepung gak sih? Maksudnya tteokbokki emang tepung. Gue inget banget tteokbokki itu emang gumpulan tepung. Yang bikin kumpulan tepung beras. Iya, yang penting yang bikin enak tuh sausnya bukan sih? Gue taunya sausnya yang bikin enak. Tapi sausnya juga B aja, Ram. Ya berarti emang B kalau sausnya B aja. Kan kayak gue melihat orang makan tuh kayak enak banget ya tteokbokki. Tapi kalau gue ingat-ingat setelah gue kejadian gue makan Korea yang maksudnya udah dari sananya gitu loh, itu tuh B aja, nggak seenak yang gue lihat orang makan di drama Korea. Gitu loh. Kenapa ya bisa kayak begitu ya? Soalnya kita di Indonesia makannya rempah-rempah. Oh, ya kan? Iya sih. Kita kan taste budnya beda. Taste budnya beda. Pasti gue yakin nih kayak orang luar makan di Indonesia tuh pasti bilangnya, oh gila enak banget. Soalnya kan emang umami bom banget kan di kita. Yang kata-kata di Shokugeki itu semua umami kita kuat kan. Kalau di Korea kan rata-rata tuh makanannya manis-manis kan. Nggak juga sih, gurih tapi manis. Gue ingat banget kayak gurih tapi manis. ya, gurih sih, dia lebih ke gurih. Gue nggak exactly merasa manis ya, karena kayak mungkin kebetulan makanan yang gue makan tuh nggak terlalu manis karena accommodating into Indonesian taste kali ya turnya. Tapi sumpah nih, jadi waktu gue ke Korea itu kayak makanan yang pertama yang gue makan di Korea itu adalah shabu-shabu. Rebus gitu. Dan lu tahu kan kalau kita sering nonton Korea itu mereka ada kayak daun perila itu. Daun yang seperti ini. Nanti lu masukin deh gambarnya daun ini. Bodoh amat, gue nggak tahu namanya apa. Itu daun yang kayak kalau misalnya kalau kita makan wrap itu loh. Aduh, kalau yang sering nonton Korea tahu dah kalau yang daunnya kayak enggak kayak apa sih namanya, seledri. Bukan seledri, apa sih yang kayak di burger gitu, ijo-ijo di burger. Bukan selada, satu lagi ada pokoknya daun satu lagi dan namanya daun perila. Itu tuh gue ada daun itu di tempat makan shabu-shabunya. Terus gue makan gitu kan kayak, what is this taste? What this vegetable? Rasanya tuh nggak enak, cuy. Daun kayak perila, shisho perila. Kayak daun. Yang tajam-tajam kan? Tajam-tajam. Iya, yang tajam-tajam. Ya, gue ada search di Google nih. Emang ada ya? Itu rasanya nggak enak. Kayak itu tuh pahit. Nggak tahu, mungkin ini it might be just my taste yang tidak cocok dengan daun ini. Only this particular vegetable. Tapi nggak sih, selada mereka juga kayak kurang enak gitu loh.
Gak enak itu. Gue gak ngerti gimana cara gak enaknya itu, kayak bukan gak enak kayak gitu, bukan, Pahit. kayak kurang aja gitu, kayak hambar, kayak gue makan daun ini berasa kayak makan daun, paham gak sih? Kalau kita makan selada nih ya, makan selada doang, itu pasti masih ada kayak manis-manis sayur, kayak makan Oke sayur oke. gitu loh, kayak Iya makan iya. kol, kayak gitu Kayak makan kol, itu kayak makan makan sayur gitu, makan kayak timun. wortel kan manis kan, Iya, kayak itu gitu. kan ada rasa Manis sayur seger. gitu kan. Iya, seger-seger gitu. Ini gue makan daun ini berasa kayak makan daun. Emang nggak ada rasanya Ngerti nggak kali. sih konsep yang berusaha gue terangkan? Kayak Iya, jadi hmm, kayak menurut gue sih, nggak tahu ya, ini gue dengarnya dari mana tapi gue lupa gitu. Kayak I might be wrong, so correct me if I'm wrong. Tapi kalau di sana itu tuh mereka rada emang tanahnya nggak sesubur itu. hmm, Jadi mungkin karena emang kalau di Indonesia kan vulkanik gitu ya. Kalau di Jawa itu kan kayak volcanic dirt, terus kayak nutrients and everything-nya itu tuh banyak gitu loh. Karena kita kan emang subur gitu kan, tanah di desa-desa gitu kan subur, apalagi yang deket-deket sama gunung gitu kan. Kalau di sana tuh nggak subur kayak gitu, nggak iya, paham. nggak se-rich Indonesia. Jadi mungkin rasa sayurnya itu juga kurang jelek. Tergantung musim berarti Paham? ya. Tergantung Iya, musim. kayak mungkin karena seperti itu kan, mereka ada winter juga kan. Mungkin pas ketika winter mungkin tanahnya kenapa gitu, ada something Lu happen ke Korea gitu. kan lagi winter kan waktu itu? Gue lagi pertengahan proses pancaroba. Autumn. Proses pancaroba Autumn. musim panas ke musim gugur. Autumn Ya, dong. from summer to fall, di tengah-tengahnya. Jadi mereka masih hijau, daun-daunnya masih hijau tapi udah mulai dingin. Berarti kan kalau kan dari summer, fall, summer, autumn, Iya, fall sama autumn kan sama. oh ya, summer, fall, autumn, winter, spring. Berarti lu di ya fall autumn dong, bener? Fall autumn. Iya, tapi belum fall. Jadi masih pertengahan Masih antara summer. summer dan fall. Masih summer tapi udah dingin ya. Di akhirnya summer. Iya, summer udah mau masuk fall gitu, tapi belum fall. Udah mulai dingin. Dari itu udah sekitaran 15 sampai 16 derajat. Itu enak sih, adem banget. Gue itu kayak ademnya tuh yang kayak kita masih kayak angin-angin, tapi kita masih bisa pakai short pants gitu, masih bisa pakai, kalau mau pakai tank top masih bisa pakai tank top. Kayak 15-16 derajat, kayak di puncak-puncak gitu, adem-adem. Tahu. Berasa jujur gue kesana berasa di Bandung sih, bukan berasa udah panas. di Korea. Bandung udah panas kan? Karena nggak panas-panas banget, nggak metropolitan kayak Jakarta gitu kan. Tapi kayak nggak kampung-kampung banget, jadi gue kayak paham. Ya, ini gue di Bandung, gue kayak di Bandung, adem bukan lah, di Korea. Adem itu enak banget deh. Lo kalau nanti kalau kesana tuh bagus. Terus makanan di sana tuh jujur dagingnya enak-enak banget sih. Bulgogi. Nah, sayurnya tuh menurutku nggak seberapa, daunnya nggak seberapa, daun lagi kan gue sebutnya, sayurnya nggak seberapa, tapi dagingnya top notch. Dagingnya enak banget. Dagingnya jadi gue tuh makan di sana, I didn't eat samgyeopsal karena kita try to make it halal gitu kan. Di kan gue study tour, immersion trip lah, bukan study tour lah, ketut lah study tour. Immersion. Meskipun ada studinya, tapi kan kebanyakan jalan-jalan. Actually kayak sebenarnya sih rata ya, cuman kayak ya kan kita pasti menonjolkan yang wah jalan-jalan gitu. Ya udahlah ya. Immersion trip kan gue waktu itu kan di banyak anak-anak yang muslim juga kan, jadi ya udah kita
makanan yang halal. Terus itu tuh sumpah gue tuh yang kayak ya Allah pengen coba babi Korea. Coba lah. Gue pengen banget coba babi Korea cuy, cuman nggak bisa karena kayak kita selesai tour gitu ya pulangnya udah jam 9. Terus kayak nggak ada tempat barbecue yang 24/7 nearby Oh my iya sih, iya hotel gitu. bener. Soalnya gue waktu itu ke Jadi Korea juga sama kayak gitu. Gue pernah ke Korea ya sekali, dan gue nggak terlalu suka. Tapi makanannya ada yang enak, ada yang enggak. Terus waktu itu yang makanan yang enak. soalnya yang paling enak di Korea, gue makan bulgogi. Tuh gue gila tuh, parah banget anjir. Nih masalahnya nih situasi kita nih lagi udah habis capek lah jalan-jalan. Gue juga habis sakit perut tuh. Itu nanti ceritanya. Gue habis sakit perut, gue udah mendingan lah perut gue. Terus mereka berhenti. Ah ini mau makan apa lagi lah, gue udah males, udah capek. Udah makan aja nggak apa-apa. Ya udah, gue nyampe, tempatnya rame. Terus mejanya panjang, di atasnya ada buat asap-asap gitu. Gue penasaran, ini mau makan apa? Iya, gue nggak tahu tuh, soalnya nggak ada tanda-tanda restoran apa-apa atau gue nggak lihat gimana. Terus tiba-tiba nampan gede satu kotak, plek. Ini apa? Daging. Iya daging. Ini bulgogi ya? Iya. Langsung gue makan. Gila tuh enak banget, parah gue. Bulgoginya parah banget. Gue nggak makan yang di grill, tapi gue makan yang kayak shabu-shabu gitu. Akhir. Right exactly before gue pulang ke Indo siangnya gitu karena flight gue agak sore. Jadi nanti deh pas terakhir banget gue mau cerita hal terbang sui terbangsa hal terbangke yang ever happened to my life gitu kayaknya. Tapi nanti itu cerita buat agak belakangan aja. Coba gue tuh makan bulgogi itu all you can eat kayak dishaburi gitu, tapi itu enak. enak banget. Shaburi itu kayak gak ada apa-apanya cuy dibandingkan bulgogi. Itu kayak shaburi itu udah kayak shaburi itu di sini nih. Bulgogi itu bener literally ada di atas, entah di atas sebelah mana. Sumpah itu enak banget. Parah. Pecah. Gue gila itu bulgogi enak banget sih. Gue tuh pengen kayak gue gak mau pulang. Ya jadi itu gara-gara gue bilang sama gue gak mau pulang. Gue mau makan. I want to eat this for the rest of my life. Parah ya, emang sumpah tuh bulgoginya enak banget tuh, kuahnya tuh pas banget. Pecah banget sumpah, itu pecah banget. Sulit kayak gue rasa itu semua teman-teman gue kayak makan kayak orang kesetanan gitu loh, kayak nggak pernah makan seumur hidup tiba-tiba udah dikasih makanan gitu. Terus ada lagi satu makanan yang enak banget. Jadi gue hari ketiga itu gue makan bebek di lu tau kan kadang mereka itu kayak makan daging di marinate pakai saus barbecue, saus yang merah itu loh. mushroom. Bukan saus yang merah, saus yang merah yang gochujang gitu loh. Yeah. Gochujang gitu. Nah, itu bebek terus di grill gitu. Kayak makan ocajang tapi bebek. Sumparan itu right. Enak banget. I'm a big fan. Gue kayak bebek nomor 1 di hidup gue lah bebek Madura. Tapi bebek Madura itu nggak ada apa-apa. Bebek Madura emang kayak nggak usah cerita lagi. Bebek Madura emang gila. Apalagi tempat aslinya anjir. Parah banget. Tapi bebeknya itu enaknya kayak saucy lu kan? Tahu nggak sih kayak saucy gitu. Pertama kan dia nggak saus banget. Kayak B aja kayak ya oke kita makan pocajang gitu loh. Makan pocajang itu kan beefnya juga di marinate gitu kan. Ya udah dia cuma di marinate aja gitu. Tapi itu sekali gue makan, sumpah itu tuh gue kayak
ngerasa hidup gue tuh kayak apa sih hidup gue? Kayak what is my life? Mempertanyakan kehidupan. Kayak ini tuh enak banget, anjir. Gitu deh, lu orang lihat aja makanan-makanan yang ada di highlight Instagram gue, di yang highlight Instagram yang Seoul, sumpah itu tuh kayak Tapi ya favorit Korea gue juga satu lagi nih, ayam crispy. Sumpah, ayam crispy itu kayak beda gitu rasa. Street food, nanti standarnya ayam crispy mereka tuh beda rasanya di sini deh. Saya kalau waktu itu kan gue udah malam tuh di hotel, gue nggak inget jam berapa, nanti udah malam banget. Gue sama saudara gue lapar nih, cari makan keluar lah. Ya udahlah, udah malam tuh jalan lama, terus lama-lama makin sepi. Terus gue nengok di kayak agak gang gitu, kecil, toko kecil, restoran ayam crispy. Gue sama saudara gue mau nyoba nggak? Ya udahlah, nggak apa-apa, ayo masuk. Terus beli ayam crispy apa yang waktu itu, yang penting ayam crispy pedas sama ayam crispy yang gurih. Itu rasanya crispy-nya pas banget. Kalah anjing Shilin semua. Shilin atau enggak semua apa sih namanya yang jual-jual ayam crispy potongan gitu, kalah semua. Itu tuh enak banget. Antara gue lapar banget apa emang enak banget, parah. Ke standar makanannya enak. Kayaknya emang lapar banget sih, soalnya katanya Han Sojang, ayam Indonesia tuh lebih enak daripada ayam yang Korea. Oh ya? Kayak gak tau ya, mungkin selera dia juga atau ada. Maksudnya kayak orang yang udah pernah tinggal di Indo terus makan ayam yang ada di Korea, itu lebih enak KFC di sini. Katanya. Gue gak coba, karena gue gak coba fried chicken itu, jadi gue tuh pengen coba, gue sama teman-teman gue pengen coba waktu itu, cuman kita nggak ngerti cara teleponnya. Terus kayak tur gue juga kayak udah malam gitu kan, terus kayak kita mau minta tolong dia yang telepon itu juga kayak nggak enakan ya. Lebih ke arah kita nggak tahu kamarnya gimana. Kita nggak tahu kamar dia ada di mana. Gak jadi deh, kira kita cuma makan apapun yang ada di convenience store, terus kayak minum soju. Udah. Minum soju. Terus nyasar malam-malam di Korea, anjing dah. Bangsat bet. Terus parah banget gue. Jadi ada satu hari makan. Maksudnya gini ya. Di mana-mana orang kalau pergi ke negara lain pastinya kita ingin merasakan esensi dari negara itu dong. Iya. Ya kan? Ini gue makan, ini bawa ke sana nih. Gue makannya makan enak banget dari hari pertama tuh dibawa makan shabu-shabu. Terus kita makan ayam grill gitu ya, kayak yang grill tapi ayam. Terus besoknya makan samgeta. Malamnya makan bebek gitu kan. Nggak tahu deh, gue lupa itu hari berapa. Kayak hari ketiga deh, bener. Hari ketiga sebelum gue ke Myeongdong. Lu tau gak gue dibawa makan apaan? Ayam semur. Anjing, kesel banget gue. Ayam semur Indonesia? Enggak, ayam semur Indonesia. Nggak ayam semur Indonesia. Tapi ayam semur. Lu bayangin gak sih sebelnya gue dibawa makan ayam semur? Dia tuh nggak kayak, oke, beda-beda, soalnya dia ayam. Nggak beda juga. Ayam semur rasanya kayak ayam semur persis yang sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya cuma dia kayak agak lebih lada, berasa ada ladanya gitu. Terus dia kayak pakai mie yang noodle glass gitu loh. Kayak suun tapi lebih tebel gitu. Bedanya ada itu doang, tapi rasanya kayak ayam semur persis. Sama, pakai ayam, pakai wortel, warnanya coklat. Teksturnya sama. Teksturnya sama, sebel kalau jadi gue. Ya lah, masa gue jauh-jauh kesini kok ayam semur sih? Ayam semur di Indonesia ada.
ini warteg di depan Binola Auset juga ada ayam. Kesel sih gua, cuman ya mau gimana ya, masih untung dikasih makan, kagak dikasih makan keluar gua. PR. Terus lucunya nih kan kita makan di lantai 2 gitu kan, keluar. Yaudah nih kita satu ini kan saya ini segini tempat makannya. Ini kan jendela. Kita di sebelah sini nih. Di sini ada meja yang isinya lokal, orang lokal, ada 4 meja gitu lokal. Terus ini kita meja ada 3 4 meja juga gitu sekitaran sini kita semua. Terus sini ada juga meja lagi satu panjang ya. Terus ada 2 meja gitu kan. Jadi di sini tuh orangnya ngumpul. Orang lagi ngumpul, cuman kan menghadap belakang gitu kan. Jadi kita juga nggak gitu kelihatan. Terus tiba-tiba ada yang bawa kue masuk waiternya jeng. Kirain kayak ulang tahun, ada yang ulang tahun gitu. Terus tiba-tiba mereka di sebelahnya tahu nggak apa? Selamat ulang tahun. Itulah orang Indonesia di sebelah aja sama-sama ada yang seumur. Jadi kita sama-sama orang Indonesia kan. Jauh-jauh ketemu orang Indonesia. Kok orang Indonesia mungkin emang makanan orang tur kali ya. Restoran yang emang biasanya orang tur dibawa ke situ. Jadi kan di sebelah gitu kayak selamat ulang tahun. Kita juga yang kayak orang Indonesia selamat ulang tahun. Jadi kita ikutan nyanyi. Jadi satu lantai itu memenuhi suara. Iya, terus sumpah kan yang locals itu cuma ada di meja samping gue gitu doang kan. Mereka cuma kayak sensi what is happening? Sensi doang. Kayak ini bahasa apa kayak person gitu. Ya udah gitu. Tiba-tiba kita dibagiin kue juga gitu sama orang tua. Padahal kita nggak kenal dia siapa. Dia tiba-tiba dikasih kue. Ya mungkin biar nggak nyisa juga kali ya kuenya kan ribet lo lagi tur mau bawa kue balik ke hotel nggak ada segala macam gitu deh pokoknya lucu dah. Terus sebelum itu juga kita dibawa makannya kayak hari sebelumnya itu kita dibawa makan makanan Thailand cuy. Thailand? Apa Filipina gitu nggak? Makanan kayak ayam bukan kayak ikan tim, sotong goreng tepung, toge tumis. Kayak lu kesel gak sih capcay? Lu kesel gak sih dibawa makan kayak gitu di Korea? Ini salah. Gue nanya kan sama temennya, kita kenapa makan beginian? Gue gak makan makanan Korea. Iya biar kalian terbiasa, biar kalian biar kalian dapat makanan Indonesia kayak yang makanan mirip makanan Indonesia lagi. Terus gue kayak Bitch please kita makan makanan Korea, kenapa lu kasih gue makanan toge tumis ya gue di rumah bisa masak anjing. Bitch please kita mau ke Korea tuh makan makanan Korea, bukan makan makanan Indonesia. Exactly, tapi ya udahlah. Gimana ya kesel tapi kayak udahlah makan aja. Gue nggak dapet makanan itu susah, itu ribet ya udah mendingan gue makan aja. Ya lu masih mending lu kan masih bisa kalau ketemu daging babi kan gampang ya. Kalau gue kan kalau gak bisa makan ribet. Gue lebih ribet. Lu lebih ribet. Nggak enaknya ke luar negeri begitu. Kalau orang muslim kadang iya nggak enak ke luar negeri yang mayoritas ya paham lah. Yang mayoritas makannya mayoritas babi. makanan Gue nggak pengen bilang Kristen atau Katolik karena gue mayoritas makan babi. Ya maksudnya tau lah kalau tempat mayoritas yang makan babi itu slow aja, kalau kita kan ya nggak slow gitulah intinya. Nggak slow. Terus tapi seenak apapun makanan luar negeri tetap lebih enak makan Indonesia. Padang. Padang tetap lebih enak. Bebek Madura lebih enak. Iya, semuanya masih enak. Pasti kita nggak bakal kalau kita ke luar negeri makan makanan luar negeri sana, pasti kita nggak bakal lupa makan makanan Padang, nasi bebek, atau enggak nasi goreng sini, penting apapun lah yang bersifat Indonesia tuh nggak bakal lupa dah. Banyak orang
nggak bule sih, orang luar negeri ya, orang luar negeri. Exactly, bule juga. Yang Penting bule kan orang tinggal luar. luar negeri. Ya sih, bule kan orang luar negeri, tapi kan kebanyakan bule kan lebih ke arah kayak Caucasian gitu kan. Ah, Orang Amerika, kita kalau orang Korea kan kita bilang kan ya orang Korea, bukan bilang bule gitu kan. mm-mm. Orang luar negeri, gue bilangnya orang luar negeri. Orang luar negeri tuh kadang ada yang udah dari luar negeri, udah tinggal di Indonesia, balik ke negara asalnya atau pergi ke negara lain pun, mereka akan tetap, Lebih. aduh kangen makan makanan Indonesia gitu. Iya sih, Pasti maksudnya, berbekas banget makanan Indonesia di mereka. iya sih, ada appeal-nya Ya kan? sih. Emang gue sendiri kayak, kok gue kalau misalkan gue ke Korea atau nggak ke Jepang, gue pasti bakal inget kangen nasi Padang, kangen masakan rumah, Sambal. kangen ketoprak, kangen bakso, aduh, intinya gitu-gitulah. Iya kan? Pasti tetap makanan Indonesia yang kita ini, meski ya kalau beda cerita, kayak misalnya kita cuman sebulan di sana, mungkin kayak gue Ya, akan pasti. memuaskan makanan itu kan. Hmm, Kalau sebulan doang mah kayak gue rasa belum kangen gitu. belum kangen, Tapi belum ada emang homesick. belum ada homesick ya, tapi udah mulai bulan kedua tuh kayak pengen nasi Padang sialan gitu kan. Biasanya Pengen mesen pecel lele. Ya Allah. biasanya malam turun tinggal beli nasi goreng lewat, Iya, depan rumah sore-sore ada siomay. somai, atau Udah. enggak ketoprak, atau enggak bakwan. Gila banget sih. Ya, emang begitu sih ya. Kayak lu lihat aja si Han Soljang. Kayak Han Soljang mulu hidup gue ya. Iya, favorit. Han Soljang aja, Mas Hansol aja biar sopan dikit kan ngomongnya, jangan Mas Hansol. Mas Hansol aja kalau ke Indonesia makannya rawon, kayak demen banget makan rawon karena dia grow up di Malang gitu kan makan rawon, terus kangen sambel, kangen Indomie goreng gitu kan, Iya. kelihatan gitu. Dan kita di Malaysia, gue ke Malaysia aja makan KFC, sebel banget gue makan sambelnya. Gak Soalnya enak sambelnya sumpah. manis. Iya, gak enak. Itu paling bener sumpah. Semua luar negeri tuh entah apa ya. Gue ke Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, makan sambal mereka tuh kayak anjing nih mah, banci. Sambal banci anjir. Karena Kakak. kecap gitu loh, bukan saus sambel. Iya. Saus sambel. Sama-sama. Emang masih enakan sambal KFC di Indonesia anjir. Parah emang. Enakan sambel semurah apapun di Indonesia bakal tetap lebih enak daripada saus di luar negeri. Iya, pasti nggak mungkin nggak. That's a fact. Sambal di sini paling enak. Walaupun ini saus sambal juga, saus sambal sini juga paling enak. Dan itu paling penting. Gue nggak pernah mencoba saus sambal di negara manapun. Indonesia. Terus cuman gue ada nih apa tuh kayak di Jepang tuh sushinya gue juga pengen makan sushi lagi di Jepang anjir, parah enak banget. Gue gak pernah makan sushi di luar Indonesia. Itu entah apa ya, ini padahal nih cuma kayak kaki 5 lah pinggir jalan ya, tapi tuh sushinya udah murah, Enak banget, tapi enak banget parah, dan murah lagi. sushi teh kalah. Parah, sushi teh kalah itu tuh enak banget parah. Onigirinya aja itu enak parah juga. Lu kalau udah pernah makan onigiri Lawson, pernah nggak? Onigiri Lawson? Pernah. Ya, pernah lah. Rasanya pasti kayak ya gini doang lah, apa sih namanya, nasi. Terus gimana feelingnya nggak tahu. Laut. Iya gitu dong. Cuman kalau Jepang tuh beda gila. Aku lapar. Beda banget anjir. Sumpah. Gang favorit gue tuh
onigiri salmon. Itu Anjir, enak banget. parah ya, itu gue pernah ya, nih sama saudara gue juga nih kayak beli nih. Nih onigiri apa? Dia apa bisa bahasa Jepang dikit ya. Ini salmon. Oh yaudah, salmon. Gue coba dikit. Gue makan habis, beli 5 langsung gue. Bener-bener gue beli. Seakan-akan hidup kamu berubah. Iya anjir. Kalau makan. Padahal ini bukan makanan berat loh. Ini makanan biasa. Yang cuman kayak begini kan. Iya, cuman cemilan doang. Tuh rasanya anjir enak banget padahal tuh. Oh, enak parah. Memang ke Jepang makan sih. Tapi sayangnya masanya di situ, masanya itu gue masih bocah, masih SMA masih SMA ya? Iya masih SMA, masih bocah polos. Gue jadi nggak sempet makan ramen, nggak sempet makan apa namanya, semua makanan di Jepang lah, okonomiyaki, beef ball. Di situ ada Yoshinoya sih. Gue belum nggak nyoba Yoshinoya sana. Karena ya lu tahu kan kalau daging kan, ini daging apa? I don't know. Gue nggak ngerti bahasanya apa. Cuma sekarang Karena di sana memang takut nggak halal juga sih, karena mereka kadang masak apa gitu kita pakai minyak babi gitu, kadang. Iya. Nggak tahu ya. Mending cari aman. Tapi kalau gue sekarang ya, gue bodo amat. makan aja, yang penting gue makan ramen. Gue makan okonomiyaki. Gue yakisoba, makan apapun dah yang street food Jepang, beef bowl, udon, gila tuh. Tapi cuma gue mau nanya deh, kalau lu misalnya kemakan babi nih, itu gimana? Kalau katanya kalau minum alkohol kan sholat tuh nggak diterima 40 hari. Terus kalau kemakan babi gimana? Sama? Ya, gue nggak pernah tahu. Gue taunya minum alkohol doang. Sumpah gue nggak tahu deh. Gue taunya kalau minum doang. Kalau gue minum, gue tahu kalau nggak boleh sholat lu nggak diterima sama 40 hari. Itu gue taunya itu doang. Mungkin sama sih, gak tahu juga ya. Gue jadi penasaran deh. Jadi penasaran. Kok ajaran lu sendiri lu lupa hukumannya? Mana? Apa sih? Gak ada. Kok gak ada sih? Lagi ada sih lo. Yaudah ntar aja deh. Gak penting lah. Gue taunya minum doang. Gue taunya minum doang. Ya. Tapi ini sih, speaking of food, kayaknya kalau kita ngomongin luar negeri tuh nggak bisa ya. Lu tau gak sih? Gue dari kemarin pengen banget makan. Lu tau ayam penyet Bu Hesti nggak? Ayam penyet Bu Hesti di mana tuh? Bukan ayam penyet, pokoknya Bu Hesti. Bu Hesti di Blok M. Apaan tuh kayak itu enak banget. Sebentar ya. Dia kayak gitu, yang kayak lele ayam goreng, kayak tempat pecel lele biasa, tempat pecel gitu. Ada ayam goreng, bebek goreng, whatever ya, tempat biasa lah sih. Maaf, ayam penyet ya tapi ya bagaimana sih. Tapi separat itu enak banget, enak banget. Itu tuh sumpah, itu ayam penyet paling enak. Ayam penyet apa sih? Apaan sih? Ayam goreng. Pecel ayam paling enak. Pecel ayam. Ayam paling enak yang pernah gue makan di hidup gue. Sambelnya itu enak banget, enak banget Bu Festi. Yang tahu Bu Festi yang pernah makan di Blok M?
pasti tahu si Bu Festi ini, sumpah itu enak banget. Gue nggak tahu deh pernah makan nggak ya? Kayak enggak deh. Dikasih tahu sama temen gue Dinda. Terus gue suka makan ke sana. Ya udah gitu aja sih. Oh sih begitu. Sekarang Enaknya kayak enak gimana? banget. Maksudnya, enaknya gimana nih? Ayam kan semua orang beda nih ayamnya. Maksudnya ayamnya be aja ya, maksudnya ya udah kayak ayam goreng biasa sih, gimana sih? Sambelnya enak banget. Sambelnya tuh kayak dia tuh kayak ada rasa kacang-kacangnya gitu. Sambal kacang dong. Kacangnya nggak kelihatan, enggak. Kacangnya bukan sambal kacang. Kalau sambal kacang kan cabai terus kacangnya masih brudul-brudul gitu kan. Gembus dong. Ini tuh enggak. Kayak gembus dong. Enggak, lebih enak dari gembus. Gembus tidak apa-apanya dibanding Ibu Festi. Oh maksud Tidak sih? ada apa-apanya. Oh maksud Tidak sih? ada apa-apanya gembus dibandingkan Ibu Festi. Tidak ada. Cuma gue tuh belum ketemu manapun yang seenak Bu Festi. Nggak ada seorang Bu Festi tuh paling enak satu dunia. Sampai gue nggak tahu. Gue bener-bener nggak ngebayangin pecel mana yang lebih enak daripada Bu Festi. Itu enak banget. Jadi dia sambelnya tuh kayak ada kacang-kacangan gitu. Tapi enggak kacangnya enggak ada, enggak berupa Tapi brudul gitu. Tapi ada rasa kacangnya. Tapi ada rasa kacang, ada rasa kacangnya. Terus dia pedas sih nggak terlalu sih ya. Asin, gurih, pokoknya enak banget ya. Mungkin kalau lo mau minta ekstra pedas, dia bisa ulekin yang baru ditambah cabenya gitu kan. Enak banget tuh. Kalau gue nih, banget. Kalau gue ada terus kol gorengnya, satu lagi kol goreng. Kol goreng mah itu kol goreng gak? Kol goreng. Nggak, lo dengerin gue dulu. Lu tahu kan kalau gembus kan masak kol goreng masih agak basah gitu kan. Basah-basah garing gitu. Lu tahu kan kol goreng yang paling gue suka kol goreng siapa? Masa gembus? Lu tahu nggak kol goreng paling gue suka? Enggak, ke Prabon. Enggak. Ke Prabon. Gue lebih suka kol goreng ke Prabon ya dibandingkan. Oh, soalnya ke Prabon tuh masih basah-basah gosong gitu ya? Itu kol goreng yang ke Prabon itu rada masih kering, dia kering. Jadi gue lebih suka, jujur gue lebih suka yang kering daripada yang basah. Mungkin pertama-tama pas gue makan, karena gue pertama kali makan punya gembus, gue sukanya yang gembus. Tapi lama-lama kayak gue makan kesana sini, lebih enak, paling enak ya punya ke Prabon. Kol gorengnya aja lebih enak daripada punya ke Prabon. Gila nggak lu si Bu Festi? Gila, gue tuh bingung, gue nggak tahu ada apa di ayam penyet Bu Festi ini yang membuat dia sangat enak. Gue nggak tahu ada apa. Soalnya ini ya bukannya mau zolim, tapi kalau dia pakai pesugihan dibawa pulang udah nggak enak. Lu udah pocong maksud lu? Nggak tahu, pesugihan kan banyak tipenya. Gue nggak peduli dah dia pakai yang mana, saya pakai pesugihan. Lu udahin pocong sih kok gue. Nggak enak. Itu pasti. Pesugihan kan kayak gitu kan. Ini gue bawa pulang juga masih enak. Parah banget. Kalau semua itu enak kan. Bu Festi enak kan, nggak ngotak. Udah selesai. Terus punya lu siapa? Bentar, gue ngecek Grab dulu. Ada nggak sih? Bu Esti. Ada. Bu Festi. Ayam penyet. Bu Festi. Lu cari ya Bu Festi, jangan ayam penyet. Gue takutnya nggak. Anjing, gue pulang. Banyak lah, nggak nemu. Kalau gue ya sih gue baru dikenalin baru ini ya, awal tahun ini. Kan temen gue sering nggak tahu diajak makan sama bokapnya. Nama tempatnya yang kita sebut tuh Andre. Nama orangnya yang jual namanya Andre. Itu deket di deket Binus Kemanggisan sanaan dikit. Itu
makanannya paling enak yang gue pernah makan selama hidup gue. Ayamnya, ayam geprek. Ayam gepreknya tuh dia sambelnya sambel kacang. Dan kacangnya bukan kacang biasa, kacang mede anjir. Tuh, aduh enak Mahal banget. dong. Kagak anjir, cuma 20.000. Nih, 20.000 tuh. Ayamnya segede segini nih. Sepiring penuh. Demi apa sih? Bohong banget 20.000 sepiring penuh. Parah. banget anjir. Gue lihat Emang balik modal apa sih gitu? Mungkin balik kali ya revenue-nya kalau dia jualnya banyak sehari. iya, laku terus selalu habis. Ayam itu selalu habis masalahnya. Setiap kita mesen kadang-kadang setiap kita mesen nih, Yaudah, setiap mesen tuh kita nanya dulu, Dre, masih ada nggak ayamnya? Oh masih, tinggal 2 potong lagi. Oh yaudah keluarin dua-duanya. Sepiring itu langsung dikeluarin. 2 piring itu langsung dikeluarin. Gila. laku banget, berarti laku banget ya. Iya, terus juga mie ayamnya sih itu juga enak juga parah. Kalau lu pernah nyoba mie ayam manapun, lu gak bisa nge-compare mie ayamnya Andre. Tuh gila. Itu juga gede semangkok apa ya? Mangkoknya Marugame udon. Dan itu penuh. Ih, demi apa? Gede banget. Dan itu harganya juga 20 ribuan. Ya udah boleh deh. Oke, kalau gitu kayak gini. Nanti kalau kita udah bisa keluar-keluar, kita harus bandingin Bu Festi dengan Andre. Iya. Nggak tahu sih maksudnya Udah, kan, kalau Bu Esti kan mungkin ayam pecel ya, ayam goreng biasa. Kalau ini kan ayam crispy. Tapi ayo yang penting food kuliner. Kuliner. Ya gitu kan sama-sama kacang. Iya, kacang. Gitu. Ya nggak apa, kita bandingin aja nanti kayak Bu Festi versus si Andre ini. Parah sih. Mungkin ataupun mungkin kalau keputusannya nanti mereka baik gara-gara jenis ayamnya berbeda, ya nggak apa-apa, kita cobain aja kan, sama-sama mencoba. Yang penting yang penting kita pulang kenyang. Kita pulang kenyang. As usual, kayak Rama dan Eca kalau keluar nggak ribet, yang penting pulang kenyang. Aduh, gue nggak mau. Dan kita belum nyoba gultik sampai sekarang. Apa? Dan kita belum nyoba gultik sampai sekarang. Lo gak pernah? Lo belum? Lo belum? Kayak udah. Belum. Kayak udah ya. Waktu itu belum. Kan kita mau nyoba waktu itu kan, kita mau nyoba gultik kan, abis pelantikan. Abis sertijab kita mau coba gultik kan. Cuma udah malam. Kira nggak jadi. Kita malah ke Bang Edi. Masa sih? Gue tahu Bang Edi. Emang kita pernah Iya, gue tahu sama Gaby, tapi emang iya sih kayak ada, gue ngerasa kayak ke gultik, tapi emang alasannya karena udah malam ya. Jam berapa sih waktu itu? Gue lupa juga. Gue gara-gara udah malam sih. Gue gara-gara udah malam. Nyampe Edi aja udah jam 8. Aslinya kalau gultik tuh sampai jam 12 malam masih ada sih. Kenapa kita gak makan gultik anjing? Oh, gue ingat. Karena kita gak ada duit. Gue inget karena kita gak ada duit. Gue inget banget. Bagaimana ya guys, kalau emang gak ada duit itu agak susah kan Edi murah ya, kita cuma keluar 10.000. Karena kita ya roti bakar doang ya, paling 10.000, 20.000 ya bisa. 10.000 tambah air bertiga ya udah berapa kan ya? Cukup lah. Kalau gultik kan belum tentu, kita belum tentu nambah sekali, nambah 2 kali. Tapi kita malah ke ini, malah ke PS. PS buat kencing doang. Kencing doang. Tapi tetap aja nggak jadi makan full, nggak jadi makan gultik, malah ke Senayan. Meskipun cuma numpang bis. Kita nggak beli apa-apa. Tapi guys, sumpah
Ini itu waktu itu ya, gue sama Rama tuh udah kebelet pipis, terus kita udah nggak tahu mau berhenti di mana, kayak Udah lagi Rama jalan mau pipis, macet. gue juga mau pipis, terus Dewi bilang cuma hahaha kalian kebelet Kebelet pipis. Diem lu, gak usah ngomong. jangan bilang pipis, jangan bilang Udah. di lampu merah cuma kayak ya Allah cepetan lampu merahnya. Aduh. Kebelet. Ya udahlah. Oh, gue baru langsung ingat. Oh, deket PS. Yaudah kita ke PS langsung. Terus Kita pipis. Udah. Lega. Ya udahlah pulang aja lah. Gak ada duit. Udah capek, kita nggak ada duit ya, kita pulang. Kemudian corona. Anjir. Goblok dah. Si anjing. Padahal expectation kita cuma yang kayak ya udah Maret ya udah kita di rumah deh. Palingan Oktober juga kita keluarkan tol lah. This is October, where are we right now? Paling ya kita nungguin aja lah. Apa sih, bentar doang lah virusnya. Oktober. Tiba-tiba udah setengah tahun, 2 bulan lagi 2021 coy. Iya bener nih, cepet banget anjir. Lo kapan skripsi? Lo udah skripsi belum? Udah. Demi apa? Udah belum? Sumpah gue nanya serius nih. Lo udah sampai mana? Apa lo baru check out KRS? Enggak, KRS udah juga. Maksudnya gue kayaknya belum siap deh, sumpah. Gue ngerasa kayak belum siap buat skripsi. Nggak tau kayak... Itu mau kapan skripsinya? Nanti gue lulus duluan loh, Ram. Ya semester ini, range semester inilah. Tahun ini. Tahun ajaran ini. Nah, paling benar. Nah, Februari terakhir berarti ya. Jadi kita sama-sama lulus tahun depan, Ram. Kita wisuda bareng aja lah. Slow, gak ada wisuda juga. Ada. Kita wisuda akhir tahun aja, wisuda pertengahan tahun aja. Kita ambil yang Juli. Gue juga seharusnya kan. Kita buat wisuda sendiri. Buat wisuda sendiri. Bener, kita sendiri aja yang pindahin Gaby. Kayak Tite. Pindahin Theo. Theo aja yang pindahin. Gue yakin 100% Theo sekarang lagi skripsi. 100%. Kok? Kagak? Dia nggak 3,5 tahun. Gue rasa dia nggak sanggup 3,5 tahun. Nggak sih, kemarin sih gue ngechat dia tidak ada bilang lagi skripsi ya. Maksudnya kan dia kalau kayak gitu pasti update dong. Gue sekarang lagi skripsi, enggak sih. Dia cuma ngomong kayak kemarin masih kerja aja kayak biasa. Karena dia kan harusnya kan +1 kan sekarang kan dia sama gue. Dia seangkatan kan sama gue? Iyalah. Iya kok, dia kan seangkatan sama gue. Beda kan internshipnya kan di BINUS. Ya, BINUS. Di IT division kan. Biasa sih, masa 3,5 tahun dia ngambil. Kayaknya enggak deh, soalnya di IT division juga ribet gitu loh kerjanya sekarang. Karena kan serba online kan, terus kayak nggak bisa ke kontrol. Iya. Udah. Duh, sumpah street food paling kita masih belum coba sate Maichan Senayan. Iya itu juga. Gue bisa dimarahin orang gitu kan, lu belum coba gultik, lu belum pernah makan gultik, lu belum pernah makan sate Taichan. Sate Maichan Senayan. Gue belum makan tahu kriuk. Yes. Tahu kriuk apa? Tahu kriuk mana? Tahu kriuk, tahu isi apa tahu kriuk ya namanya? Gak tau, pokoknya itu terkenal banget sih tahu itu tahu yes. Oh, jangan bilang tahu kriuk bos apa gimana gitu. Gak tahu gue. Gak tahu. Soalnya makanya gue gak pernah makan. Saya pernah makan tahu kriuk sih, ya biasa aja sih, kriuk doang, crispy gitu. Tapi nih ya, ngomongin tahu. Ini gue punya wild discovery, gue gak tahu gue pernah ngomong ini apa lo enggak. Cuman tahu crispy
di depan stasiun Bekasi itu enak banget. Stasiun Bekasi. Enak banget. Kayak yang ngomong anak Bekasi Stasiun gue. Bekasi. Stasiun Bekasi kan waktu itu gue sama Gaby nih pulang dari WP. bukan dari WP. Kan pulang dari WP pakai bus. Oh ya, gue ngekos ya, gue beringat. Karena ikutan sama kita di bus. Iya, gue beringat gue ngekos. Terus? Gue sama Gaby baru pulang rapat juga nggak salah. Gue lupa sih. Gue sama Gaby ngapain waktu itu ke Bekasi. Cuma gue pulang sama Gaby berdua. Ya kan rumah kita cuma beda komplek. Klaster. Beda komplek. Gue pulang sama Gaby. Terus kita lapar. Kayak, Gab itu tahu crispy kayaknya enak deh. Oh, kita beli yuk. Gitu kan. Beli. Terus enak banget cuy. Coba kan gue sama Gaby memasukkan tahu itu ke mulut kita secara bersamaan. Terus kita kayak, anjir enak banget. Kayak, Gap, ini enak banget. Mau keluar tapi udah masuk. Udah mau beli lagi udah masuk ke stasiun. Kalau gue keluar lagi bayar 3.000. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Ini enak banget, gila enak banget. Ya udah deh. Itu guys, kalian cobain kalau pergi di stasiun Bekasi, tahu crispy-nya enak banget. Tapi gue nggak tahu ya masih abang itu atau enggak. Di mana juga gue tahu di mana. Enggak, di mana sih? Dia tahu. Kan dengan depan stasiun gue inget banget itu ada Indomaret. Nah itu patokan dari Indomaretnya kemana? Oh bukan yang pintu keluar situ, pintu keluar satunya lagi. Oh, yang sampingnya. Yang masuk parkiran. Yang masuk ada parkirannya gitu, ada parkiran. Oh ya tahu. Oke. Yang ada parkiran di situ deh kan, pintu masuk stasiun Bekasi kan ini kan gerbang gini kan, gerbangnya. Bang gitu sekarang ini yang tempat masuknya. Terus ini ada parkiran itu kan bersamaan dikit stasiun. Dia tuh sebelah ini persis di sebelah gerbang pintu masuknya ini. Jadi gerbangnya ini pagar ngeknya di sini. Dia di sini gitu. Kalau ada standnya ada tahu, standnya warna sablonnya warna merah-merah gitu. Tapi gue nggak tahu ya masih ada bang itu itu udah lama kan pasti. Pasti udah lama itu. Harusnya masih ada sih kalau semoga sih masih ada ya si abangnya ya. Gue akan mencoba deh sekali-sekali balik ke stasiun Bekasi buat makan tahu crispy. Kalau lu udah di Jakarta. Kalau gue udah di Jakarta, sekarang I am here in the comfort of my home. Tanjung Pinang. Jauh sih Tanjung Pinang. Tanjung Pinang spesialitasnya apa? Tanjung Pinang spesialitasnya apa? Spesialitasnya lah seafood. Enggak sih, not exactly seafood. Ini gue sebutin aja lah ya semuanya yang halal dan halal. Kebanyakan orang sih makan ikan bakar. Pasti ikan bakar. Soalnya kan di sini kan kayak di pinggir laut gitu kan. So the fish is fresh. Staple lah. Staple food. Iya. Terus kayak ikan bakar pasti. Di sini juga ada kok ayam penyet segala macam. Tapi pasti orang kan, kita kan kayak satu tempat makan yang famous itu namanya Akau potong lembu gitu. Dia sebenarnya lebih yang kayak food court tapi di tempat terbuka. Itu kayak punya Sera gitu loh, tau gak sih? Gue sering tuh iya. Tempat-tempat terbuka gitu deh pokoknya. Dia cuma ada kayak lapangan tempat parkir gede banget, terus diisiin meja, terus dia dikelilingin dengan makanan gitu aja gitu. Terus ada kuitiau basah, kuitiau siram gitu. Lu orang tahu nggak sih kuitiau siram itu apaan? Ya bukan kuitiau kuah. Tahu kok kuah. Bukan kuitiau kuah ya, iya, tapi tahu kayak basah. Iya, tahu. Gua iya, makanan kuitiau basah. Tahu kok. Di Jakarta juga ada banyak kok. Ya gue tahu juga. Di Lampung itu kan juga ada kan? Pasti ada lah. Itu enak tuh yang kuitiau atau basah gitu. Terus hekeng itu fish cake gitu loh. Yang kayak di kuitiau basah, tuh ada yang baksonya yang panjang-panjang gitu. Nah, itu. Terus biasanya tuh orang makan gonggong. Gonggong tuh kayak apa lagi? siput.
snail. Gue nggak tahu itu dia tuh masuknya siput atau kerang. Emang gimana? Ya kan kerang seafood. Siput. Siput. Oh, Tapi dia siput. bukan dia nggak siput sih, harusnya dia kerang ya. Tapi dia bentuknya mirip Kerang. kayak gini loh, gonggong. Oh, kayak Ya nanti ada di sini guys gambarnya guys. Gua lihat kok gambarnya ya. Gua udah search. Kalau Rama rajin dia bakal masukin gambarnya di sini. Ini adalah gonggong. Ya maksudnya kalau ini kan video. Kalau video gue belum tahu gimana ya. Mager ya kali. Iya, ini kalau ini masuk bentuk video ya guys. Soalnya dia record video. Kalau dia masukin video, ini gambar gonggong. Ya, Kalau gitu. nggak ada, ya udah Ya kalian udah. coba di Google ini tuh gonggong. Gonggong itu apaan? Kalau ini bentuknya jadinya podcast Spotify. Terus ada gonggong, ada yang namanya bakuteh. Bakuteh itu kayak babi, tapi dimasak kuah gitu. Dimasak kuah pakai bawang putih. Kayaknya ada bumbunya gitu deh. Terus dia warnanya kayak rada hitam. Dia kayak warnanya rada hitam gitu. But it's pork. It's pork. It's famous. It's Chinese food. Standar Chinese Apalagi food lah ya? ya. Ya, standard Chinese food lah kan mostly. Nggak mostly juga sih. Kan di sini banyak orang Chinese kan. Yeah, like there's a lot of Chinese people in here. I'm Chinese. Ya, no shit. No shit. No shit. And apa lagi ya? Oh itu olwa. Jadi olwa ini tuh kayak kerang, tapi gue nggak tahu ya aslinya itu kerang. Maksudnya pas masih bentuk kerang tuh gue nggak tahu itu nama kerangnya apa. Cuman biasanya dia kerangnya udah dibuka, terus dagingnya udah diambil-ambilin gitu, terus dimasak kayak omelet. Tapi banyakan kerangnya iya dioseng sama telur, jadi banyakan kerangnya sih dibandingkan telurnya. It's really good. Kayak omelet kerang gitu sih jatuhnya. Ya, tapi lebih banyakan kerang daripada. Ngerti lah maksudnya oseng kan. Iya, kamu nggak usah baik. Simple lah, sampai simple. Gue takut kayak orang kayak, gimana omelet telur, Itu deh pokoknya. And then iya sih kebanyakan pasti kalau orang datang ke sini yang dikasih coba itu duluan. Itu sih ikan bakar apa segala macam. Otak-otak. Lu tahu kan otak-otak Jakarta yang kan dia cuma kira-kira cuma sekecil ini doang gitu kan. Kayak cuma sejari kita gitu doang kan. Cuma sejari. Di sini tuh beda. Terus dia kan kalau otak-otak Jakarta kan dibentuknya kayak lemper gitu kan. Ya diseliputin sama daun lah. Terus dibakar. Terus kayak bulat kayak lemper gitu kan. Tapi kecil. Kalau di sini otak-otaknya tuh panjang kotak. Thick boy. Kayak daunnya tuh kotak gitu loh, daunnya tuh kotak. Persegi panjang, bener-bener gitu. Iya kayak kubus. Kubus apa sih? Nggak kubus, otak. Otak Tanjung Pinang. Itu kayak anjung. Dia tuh panjang, Ram. Dia persegi panjang, kayak begini. Oke. Dia persegi panjang, beda sama yang Jakarta. Terus kan kayak, kalau di Jakarta kan kayak tepung gitu kan, kayak tepung dikasih ikan. Kayak pempek, mirip pempek gitu kan. Tapi beda, tapi mirip gitu kan. Kalau di sini tuh sama, tapi beda, tapi tetap sama. mirip, serupa, sama. Kalau di sini tuh kayak dia teksturnya lebih lembek, dia nggak kenyal, nggak kenyal banget, tapi terus isinya tuh kayak sotong. Iya. Ya lu tau kan sotong itu apa? Gue lupa. Cumi, sotong itu cumi. Oh iya, cumi. Nah, biasanya isinya cumi. Oh my god, gue
sumpah gue kalau makan di Jakarta tuh susah tuh kayak mau makan sotong. Sotong itu apaan tuh sotong? Sotong. Oh, cumi. Cumi goreng tepung, cumi. Sotong tepung. Soalnya sini ngomongnya tepung, bukan jadi tepung kan gue ngomongnya. Cumi. Soalnya sini orang ngomong sotong bukan cumi. Gitu deh. Biasanya kalau orang makan kesini sih kayak begitu ya. Apaan tuh? Apa namanya? Mak gue buka pintunya susah banget. Kayak orang sih biasanya kalau datang ke sini pertama kali suruh coba itu. Gitu deh guys. Banyakan seafood sih. Fun fact, di sini nggak ada bebek Madura. Ya jauh, Cak, jauh. Saya Tanjung Pinang tuh ujung banget. Madura sana. Ujung lagi. Gimana ya? Tapi bebek Madura tuh enak banget anjir. Enggak, lu nggak tahu ya, mungkin orang bebek Maduranya bebek Madura yang di Jakarta atau yang asli? Bebek Madura Jakarta. Lu nggak pernah gue ajak makan di Kagak pernah. Bebek kita nggak pernah makan. Gue ya nanti gue ajak makan makanan deket rumah gue. Tapi lu harus datang. Lu harus datang ke Serpong dari Bekasi. Ya, cuma makan bebek doang padahal depan rumah gue ada bebek. Emang enak bebek depan rumah lo? B aja sih. Ya, udah punya gue enak banget. Lo nggak akan menyesal datang jauh-jauh ke Serpong makan bebek ini. Tapi kalau ngomongin bebek tuh, nah apa tuh Madura tuh, gue pernah ya makan bebek di sini yang paling enak di deket rumah gue. Tuh nggak ada lawannya kalau yang aslinya langsung. Kalau yang aslinya langsung tuh di Maduranya tuh. Ya, obviously. Beda anjir, bener-bener beda. Rasanya tuh bener-bener beda. What do you expect? Ya kan kalau di sini kan bumbunya kayak dipisah gitu kan, kayak yang bumbu hitamnya tahu kan lo, yang kuah hitamnya, terus baru ditaburin gitu kan, baru ada rasanya. Kalau di situ kayak bumbunya tuh udah dicampur ke bebeknya. Langsung itu langsung kayak crispy gimana. Kalau lo makan tuh, enak banget. Beda preference. Kan nggak tentu semua orang di sini. Iya benar sih. Jadi kayak kalau dijelok langsung gitu kan kayak terlalu banyak guys. Tapi gue ada masalah satu. Tapi gue ada masalah satu di tempat bebek itu. Sambelnya nggak ada yang sambel asli. Maksudnya sambel mangga. Lu tau nggak sambal mangga? Ya, kalau orang nggak tahu gue. Ada namanya. Kayak bebek Madura depan komplek gue juga bebek Madura KW gitu sih. Ya maksudnya kayak bukan yang asli, tapi kan situ sambelnya. Iya, maksudnya kalau di sana itu sambelnya bukan sambel terasi, bukan sambel merah, mereka sambal mangga, jadi asem-asem gimana gitu. Itu sih miss opportunity-nya. Preference orang. Iya sih. Preference ya, kalau di sini, kalau misalnya kalau dia bikin sama mangga tapi nggak ada yang makan kan kayak, maksudnya nggak ada yang beli juga, rugi. Mangga mahal sister. Iya. Mangga mahal cuy, lo kalau bikin sambal terus belum tentu orang makan juga kan kayak rugi. Tapi di sini kalau di Indonesia ya kalau sambal tuh lebih murah daripada luar negeri kan. Kayak gue pernah lihat deh kalau di luar negeri tuh, pernah dengar ya, kalau sambal biasa, sambal kayak sambal di Indonesia tuh mahal. Mereka kalau mau nambah harus beli lagi. Kalau di sini kan sambal kasih gratis ya. Cuma tambahan nih sambal nambah. Kalau di luar negeri tuh kayaknya sih nggak tahu. Gue nggak pernah nambah sambal di luar negeri. Nah itu sambal di luar negeri tuh ya, langka. Itu sambalnya enak sih. Kayak gitu deh guys.
Tapi gue Tapi yang emang yang apa? ada masalah sih kalau gue ke Tanjung Pinang ya. Gue tahu sih pasti tempat lo seafoodnya fresh ya. Tapi gue udah punya pengalaman 2 kali anjir di selama hidup gue makan ikan nggak bersih. Yang pertama tuh dulu tuh di dekat rumah gue ada buka kaki lima seafood ya. Nah kaki lima seafood tuh namanya seafood 68. Nah seafood 68 tuh kalau di keluarga gue tuh paling enak lah seafoodnya. Paling kalau lagi mau makan seafood pasti makannya ke situ, nggak mungkin kemana lain. Nah kebetulan tuh ada seafood lain yang buka di dekat rumah, itu namanya seafood 68. Kan bokap gue sama nyokap gue sama gue tuh seafood 68 yang asli apa enggak ya? Yaudah coba aja. Otomatis kira bahwa itu yang sama gitu kan. Iya. Kayak cabang gitu kan. Cabang tapi gue lihat awalnya langsung pas gue lihat logonya kayak beda deh. Cabang nggak mungkin beda logo kan. Tapi ya udah bokap nyokap gue Iya tetap bener-bener. bokap nyokap gue tetap lanjutin. Gue makan ikan bakar. Biasanya ikan bakar tuh kan ikan bakar ada patternnya kan, kayak pattern lurus, gosongnya lurus ya kan, karena kehalang sama besinya kan. Nah ini ikan bakarnya patternnya nggak jelas. Gue bingung, nih ikan kenapa kayak ngilang, terus ada yang kesilang gitu. Yaudah gue coba makan. Gue udah mulai nggak enak rasanya nih, tapi yaudah gue makan aja, gue lapar. Pas lagi perjalanan, perut gue mules banget kayak anjing nih, gak enak banget perut gue kayak perut gue kayak kosong, tapi pengen ngeluarin. Kayak iya anjing gak enak banget. Yaudah gue langsung buru-buru, pak buruan kenapa mules. Oh yaudah ya, untung deket ya, cuman ya deket lah, gak nyampe 2 kilo lebih. Nyampe rumah ke toilet langsung mencret semua, langsung mencret semua. Terus gue mencret semua, terus gue langsung pucet. Gue habis keluar itu langsung pucet, terus gue mulus lagi. Gila tuh, gue langsung sebel makan di situ. Gue langsung kutuk, gak laku beneran dong, besoknya kagak ada lagi. Dan itu gue bukan gak ada lagi, kayak berapa hari seterusnya tuh ya udah hilang. Tapi tuh gue mulus parah, kayak itu selama 3 hari apa 4 hari gitu. Gue keringet dingin parah dah tuh. Iya, food poisoning. Iya, gue I got a lot of food poisoning. Gue paham, gue sering banget food poisoning. Gue paling benci yang food poisoning tuh. Aduh, perut gue kayak gue langsung turun berapa kilo anjing gara-gara kayak gitu. Keluarin terus. Diet ya? Iya, usah diet. Tapi enggak lah, di sini enggak. Di sini sih enggak mungkin. Enggak mungkin pasti seger sih, kan langsung tangkap dari laut kan. Terus yang kedua, kebetulan nih, yang kedua di Korea. Gue nggak tahu ya, emang karena ikan di Korea atau perut gue belum bisa sinkron sama makanan sana ya. Yang penting tuh kejadian itu sebelum makan bulgogi. Tuh gue malam-malamnya makan ikan gue nggak tahu di mana. Yang penting makan ikan seafood. Ya seafoodnya sih ya gimana waktu itu ya, tawar gimana gitu rasanya. Iya rasanya, rasa bakarnya ada tapi kayak tetep tawar, kayak sushi tapi ada kulitnya, yang gimana gitu pokoknya. Apa sih sushi ada kulitnya? Ya maksudnya ikan utuh tapi kayak nggak kelihatan dibakar gitu, kayak masih ada kulitnya dikit-dikit, kelihatan kulitnya kan ada patternnya itu. Yaudah gue makan dikit. Nah setelah itu kayak pas kelar itu gue balik ke hotel, perut gue mulai nih udah nggak bener nih perut gue nih, udah aneh nih perut. Terus gue kayak inget kejadian itu,
apa ikannya salah ya, apa gua mulus food poisoning ya, apa gimana. Terus gua nggak separah yang itu sih untungnya. Ternyata tuh cuman gitu doang sih, karena ada gua minum obat, gue masih kayak mules, mual, gak mau makan lah, kayak penuh makan. Gue jadi situ Intinya emang perut lo yang gue rasa kayak lu gak terlalu sinkron gitu. Mungkin kayak ikannya juga gak terlalu makan, jadi kayak ya perut lo gak kebiasa ya dengan mungkin. makan ikan mentah yang bukan persushi-sushian, ngerti gak sih? Iya, maksudnya kayak setengah mateng lah, ikan setengah mateng. Iya, setengah mateng. Jadi kalau ikan sushi kan udah beda gitu kalau Beda kayak lu makan. rasanya. Aku kayak it's different. Nah, kayak tuh untungnya sih kayak cuman selang setengah hari lah. Nanti dari malam sampai ke tempat bugoki ini, kayak pas ke tempat bugoki ini gue rasanya lapar banget, kayak udah mendingan lah. Udah mendingan saya. Kalau lu masih bisa merasakan lapar sih udah. Hah? Bener ini. Lu masih Ya soalnya nggak kedengeran nanti. Intermezzo. Gimana? Oke. Karena ada kendala teknis dan time schedule kita sudah mau jam 12. Udah mendekati jam 12. Terus kita berdua masih tinggal bersama orang tua kita, jadi ada batas waktu dan suara harus diam. Jadi thank you sudah kembali lagi Ecar ke kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune in the next episode, dan mungkin video podcast ini akan dirilis, mungkin kita lihat aja nanti, tapi stay tune selalu di Spotify. Ya, see you guys next time in the next episode. Bye.